Suaranya cukup jelas nggak? Hai Joshua Parmongan Sirait. Shalom, selamat malam C. Hai Sonia. Malam Cipon. Sin to Christ. Hai Ci. Hai Patricia Rega. Martin Sam. Kak asli dari mana? Lama di Surabaya. Malam Kak, malam Yesin. Shalom Sicilia. Hai Rahel, Natasha, Kak Moni, stay safe, thank you. Hai Melisa, ada Melisa nih. Aprilia, aduh ada Ati nih dari Makassar ya. Dias, shalom, selamat malam Kak Moni dan sahabat seperjalanan. Miau, shalom C. Aduh cepet banget mic-nya. Shalom Ci, selamat malam. Marcelina, Nona dari Kupang. Seng Xiaoli, bacanya bener nggak? Selamat malam, shalom. Regina Jayanti, hai Ci, hai. KSI Vanel dan Jakarta. Dari Timika, Ravindra. Ci, cerita soal buku yang diterbitkan. Iya, nanti ya. Salam kenal dari Kupang. Irma dari Madiun. Mau share tentang apa Ci? Semangat nih malam. Iya, udah siapin beberapa hal sih. Dan teman-teman seperjalanan dan teman-teman berteduh, saya mau info bahwa hari ini pembicaraan kita itu direkam di YouTube. Nanti saya akan posting. Direkam, nanti saya akan posting di YouTube, maksud saya begitu. Jadi saya pakai 3 iPad, kamera handphone, dan kamera mirrorless. Jadi biar bisa backup. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan dan namanya disebut, izin ya. Saya juga udah pasang aromaterapi biar teduh. Terus musik yang meneduhkan juga. Udah siapin minuman, teman-teman boleh loh sambil siapin minuman. Ini saya bikin citron tea. Minum ya. Ya, seperti janji saya dan seperti biasanya, nanti saya akan bacakan beberapa kutipan atau beberapa bagian dari Dear God season 3 yang kebetulan akan launch di hari Jumat ini loh. Ini yang ketiga. Yang masih di season 1 dan 2, nggak apa-apa, nggak usah terburu-buru. Selesaikan dan nikmati perjalananmu. Kali ini saya sediakan satu koleksi yang unik. Packagingnya itu kalau beli 3 season sekalian tuh dapat packaging seperti ini. Tujuannya supaya nanti nggak sekedar packaging gitu loh, bisa dipakai buat naruh bukunya, atau kemarin saya bilang bisa jadi home decor seperti ini misalnya. Kan cantik ya, bagus ya dari multifungsi ya. Jadi bisa buat taruh buku, sekaligus bisa taruh dekorasi yang lain. Dan ini di sini. Nah, gitu kira-kira. Tapi nggak apa-apa yang sudah beli season 1 dan season 2 karena fast papernya, packagingnya tadi tuh bisa dibeli terpisah. Dan saya akan bacakan beberapa bagian di sini. Sebenarnya di sini tuh bukan banyak sih. Ada cerita inti kehidupan saya sampai saya bisa menjadi seperti saya hari ini tuh memang nggak cerita lengkap, tapi saya senang karena beberapa yang sudah pernah baca e-booknya, pernah baca sekilas itu, mereka bilang, aduh Ci, nggak bisa bayangin perasaan Cici terhadap papanya Cici ya. Jadi ini memang cerita tentang masa kecil saya, luka saya, dan banyak hal lah yang akhirnya bisa membentuk saya seperti hari ini. Saya mau sharing sesuatu yang sampai hari ini ketika saya mengingat tuh saya masih merasa terharu. Banyak orang yang bilang, Cici enak ya jadi penulis gitu ya,
kehidupannya kelihatannya baik, bahagia, teduh. Ya thank God, memang merasa diberkati dan dianugerahi sekali. Tetapi saya melewati masa-masa yang berat itu panjang dan lama, khususnya dari masa kecil sampai remaja. Dan yang paling membuat saya ingin memiliki sebuah keluarga yang bahagia dan indah itu karena waktu kecil keluarga saya nggak bahagia. Jadi buat teman-teman yang hari ini keluarganya nggak bahagia, mungkin karena orang tua yang tidak harmonis, punya permasalahan keluarga, permasalahan suami istri, mungkin punya kehidupan ekonomi yang tidak baik, sehingga teman-teman tinggal di tengah-tengah keluarga yang ya susah ya, yang menderita. Terus mungkin ada keluarga yang punya karakter-karakter yang sulit, entah itu orang tua, saudara, kakak, dan sebagainya. Apapun kondisi keluarga teman-teman hari ini yang complicated, yang sulit, yang saya tidak pahami karena saya nggak di posisi teman-teman, saya mau kasih tahu bahwa itu tuh tidak menentukan masa depanmu, itu tidak menentukan siapa dirimu. Dulu waktu saya kecil, kalau saya lihat keluarga orang lain itu rukun, berkecukupan, saling sayang, itu saya selalu nengok gitu ya. Kalau pergi ke satu tempat tuh ada papa, mama, anaknya gitu, saya selalu nengok, saya langsung terdiam. Jadi sama teman-teman tuh pas lagi ngobrol apa itu saya nengok gitu, saya liatin, kok indah sekali ya punya keluarga seperti itu. Karena saya nggak punya keluarga seperti itu, kami hidup tidak kenal Tuhan, jadi ya keluarga yang menjalani hari-hari kami biasa-biasa saja. Dan sesuatu yang mungkin lebih membuat hidup masa kecil saya sulit itu karena papa saya itu seorang penjudi. Papa saya itu punya keterikatan dosa berjudi yang begitu mengikat, apalagi pada waktu itu papa tuh tidak kenal Tuhan, tidak punya siapa-siapa yang mementoring, sehingga ya dari muda sampai menikah sampai punya anak, kebiasaan berjudi papa itu sulit untuk disembuhkan. Jadi di keluarga kami, saya nggak tahu nih ada teman-teman yang punya pengalaman atau pernah ada atau pernah dengar orang lain yang keluarganya papanya juga berjudi, itu pasti tahu keadaan keluarga kita tuh seperti apa gitu. Kalau misalnya papa pulang, kita tuh sebagai anak tuh mikir, kalau papa menang nih, banyak uang nih, pasti mama seneng, pasti happy, terus kita dikasih uang. Tapi di satu sisi takut karena kita tahu nanti ada satu waktu itu papa itu kalah, banyak hutang, lalu berantem. Nah waktu kecil mama saya itu suka histeris kalau berantem sama bapak saya, suka teriak-teriak, suka marah-marah, bahkan suka membentur-benturkan kepalanya ke dinding. Saya masih ingat tuh, saya masih kecil, saya lihat mama duduk di lantai, nangis, teriak-teriak, putus asa, dan membentur-benturkan kepalanya ke dinding. Terus papa yang juga kadang-kadang ketakutan dan menangis karena dikejar-kejar hutang ya, karena kalau orang berjudi itu pasti banyak hutangnya dan sebagainya. Mama yang marah-marah karena uangnya dihabisin, emasnya dipinjam lah, tabungannya diambil lah, dan itu akhirnya membuat mama marah, kecewa, dan akhirnya berantem. Papa saya tuh nggak pernah kerja tetap, jadi nanti sebentar coba kerja jadi supir antar jemput sekolah. Saya seneng tuh punya papa yang bekerja gitu. Tapi nggak lama, sebentar udah berjudi lagi, kerjanya ditinggalin. Nanti ikut orang jadi pengawas mandor toko, ya nggak lama juga. Nah, saya punya satu kisah, sebenarnya sudah pernah saya sharekan di YouTube. Teman-teman tahu nggak? Satu waktu saya pulang dari sekolah, waktu itu saya sekolah di Surabaya, dan waktu saya duduk di beca siang-siang, saya itu mendengar sebuah suara itu bilang begini, Foni, papamu dapat pekerjaan. Wow, saya senang banget, karena saya selalu malu ketika orang tanya papamu tuh kerja apa. Kalau dulu disuruh ngisi di sekolahan pekerjaan ayah, itu saya bingung karena papa saya nggak punya pekerjaan, dan saya lihat orang lain tuh berkecukupan karena papanya kerja jadi
inilah, manajer inilah, pengusaha inilah, guru lah, ya. Tapi saya nggak tahu nih papa saya mau kerja apa, mau nulis apa gitu. Nah, waktu saya siang itu tuh pulang dari sekolah, suara itu bilang begitu, Foni, papamu punya pekerjaan. Hati saya tuh gembira banget gitu, rasanya, hah, papa punya kerjaan. Saya tanya, pekerjaan apa? Dan suara itu berbicara, papamu jadi direktur pabrik kertas. Coba bayangin teman-teman, anak kecil yang sering kali lihat papa mamanya berantem karena uang, karena hutang, karena judi, nggak pernah berkecukupan, tiba-tiba dikasih suara seperti itu, papamu tuh akan jadi direktur pabrik kertas. Saya tuh langsung jantung tuh berdebar ya, bahagia banget. Saya bilang gini, aduh berarti sebentar lagi kita nggak miskin ini, sebentar lagi kita punya uang, papaku punya pekerjaan jadi direktur. Wah, senang banget, pasti mama papa nggak berantem lagi. Senang sekali saya pegang selalu bahwa papa saya kerja jadi direktur pabrik kertas. Tapi waktu saya pulang, saya lari ke rumah, saya lihat tidak ada yang berubah di rumah saya. Mama saya tetap menjahit seperti biasa, papa saya entah kemana, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Saya tidak pernah lupa kejadian itu, dan saya tidak pernah lupa juga setelah kejadian itu tidak terjadi apa-apa. Ya, berapa tahun yang lalu, sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu. Ketika saya mulai menulis buku, dan buku ini dibaca oleh banyak orang, dan saya harus cetak berulang kali, bahkan sampai orang itu rela menunggu pre-order 1,5 sampai hampir 2 bulan, lalu dilanjutkan season yang kedua yang juga banyak memberkati orang. Saya tuh begitu terharu, sehingga satu malam tuh saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan tuh begitu baik dan begitu sayang kepada saya, sehingga saya itu diberi karunia menulis dan bisa menceritakan tentang Tuhan. Nah, sesuatu yang terjadi yang tidak pernah saya bayangkan pada waktu itu. Tiba-tiba ketika saya berdoa dan mengucap syukur tuh, Tuhan seperti berkata begini, bukankah aku sudah pernah bilang bahwa papamu itu direktur pabrik kertas? Beberapa detik itu saya mikir, maksudnya apa? Oh, saya ingat itu sekitar hampir 30 tahun yang lalu. Iya, papa saya direktur pabrik kertas. Terus apa kaitannya dengan buku saya hari ini? Lalu suara itu tuh bilang, aduh, suara yang sama yang saya dengar di siang hari ketika saya pulang sekolah. Suara itu bilang, akulah ayahmu, akulah direktur pabrik kertas, dan engkau penulisnya. Aku yang punya semua kertas yang ada di dunia. Aku yang punya jutaan dan ribuan kertas di dunia ini. Aku yang menciptakan dan yang membuat kertas-kertas itu. Dan engkau yang menulisnya. Dan melaluimu, orang-orang akan mendengar cerita tentang kasih sayangku, keteduhanku. Jadi akulah ayahmu, direktur pabrik kertas. Wah, waktu itu jantung saya rasanya berdebar keras sekali. Saya baru ingat, ya Tuhan, lama sekali ya, dari 30 tahun yang lalu Tuhan bilang, papamu direktur pabrik kertas. Tapi hari ini baru saya mengerti, ternyata menjadi penulis dan mencerita Tuhan itu sudah diatur Tuhan bagi kehidupan saya lama sebelum saya bisa memahami. Jadi pesan saya buat teman-teman malam hari ini yang keluarganya mungkin berantakan, broken home, papa yang tidak baik, mama yang tidak baik, percaya dan minta Tuhan berbicaralah sesuatu kepada saya.
Mungkin hari ini saya belum mengerti, tapi pada akhirnya saya akan tahu bahwa Tuhan tuh punya rencana yang gak pernah saya bisa tangkap dan pikirkan. Nah, itu saya ceritakan sedikit di season 3 ini. Jadi masa lalu yang menyedihkan dan yang meninggalkan trauma buat saya itu membuat saya justru hari ini kuat dan bersyukur. Setiap kali saya lihat seorang anak yang keluarganya berantakan, broken home, saya selalu bilang, kamu percaya, ini tuh sementara. Suatu hari Tuhan akan memulihkan keluargamu. Suatu hari keluargamu akan bahagia. Engkau akan dipakai Tuhan membawa keluargamu itu mengenal dan mengasihi Tuhan. Saya selalu percaya itu. Jadi malam hari ini saya berdoa buat teman-teman seperjalanan, buat semua teman berteduh, apapun kondisi keluargamu hari ini. Entah engkau tuh sebagai istri, sebagai anak, sebagai suami. Saya banyak sekali menerima DM dan saya nggak bisa jawab satu-satu. Ada yang cerita, saya sedih, Ci, papa saya nggak pulang. Saya sedih, Ci, mama saya nggak pernah ngurus anak-anak. Saya sedih, Ci, karena papa saya sering berantem. Saya waktu itu sempat sharing juga di story sampai seorang followers yang setelah dia membaca Dear God, dia diberi kekuatan menolong mamanya yang karena sering bertengkar dengan papanya, akhirnya naik ke balkon dan ingin bunuh diri. Tapi dia diberi anugerah untuk mengucapkan kata-kata sehingga mamanya bisa dibebaskan dari peristiwa harus bunuh diri, dan dia menuntun mamanya membaca buku Dear God itu. Jadi saya senang sekali karena melalui buku ini saya melihat bahwa kesedihan, luka masa lalu itu dipakai Tuhan, sehingga orang yang membaca Dear God itu bilang, Ci, saya baru baca 1 halaman kok sudah menangis. Saya bilang, itu bukan saya yang nulis, saya itu cuman tangan, tapi soulnya itu benar-benar dari Tuhan. Jadi Tuhan itu ingin menyapa pembaca melalui tulisan saya yang sudah melewati masa-masa yang sangat berat. Saya mau baca satu bagian Dear God season 3. Teman-teman yang mau dengerin, coba bilang yes dulu. Jadi saya tahu bahwa teman-teman udah siap. Sambil saya pilih. Yes, udah ada 1, 2. Mas Lina, yes. My Story, yes. Pelin, yes. Saya tunggu yesnya lagi. Kalau live IG saya yang sebelumnya itu saya nangis dan saya nggak siap tisu. Sekarang saya udah siap. Saya tuh kadang-kadang kalau pas khotbah atau sharing, selalu pas doa, Tuhan saya nggak mau nangis nanti, Tuhan saya nggak mau nangis, saya mau cerita dengan jelas gitu. Kalau saya nangis tuh mata saya merah, pipi saya merah, suaranya serak gitu. Tapi banyak gagal. Maka saya tuh kalau kemana-mana, kalau perhatikan video-video khotbah saya selalu di tangan saya tuh ada tisu, karena kantung air matanya itu mungkin terlalu dekat, katanya gitu. Oke, karena yesnya udah banyak, saya bacain ya salah satu isi dari Dear God season 3. Tuhan, di mana tempat yang paling sejuk dan bahagia? Jadi seseorang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di mana tempat yang paling sejuk dan bahagia? Dan Tuhan menjawab, di hati seseorang yang rela mengobati luka orang lain ketika dirinya sendiri sedang sangat terluka.